sekalian, mari kita sambut bersama Founder and President of Marketplace Inc., Bapak Dr. Honoris Causa Hermawan Kartajaya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Menteri Perindustrian, Bapak MS Hidayat yang saya hormati, juga Ketua Komite Ekonomi Nasional yang saya hormati, Pak Khairul Tanjung, my boss. Ini ada bos saya di sini, Excellency, Duta Besar Republik Ceko di Indonesia, yang mulia Pavel Resak. Saya sebut bos saya karena saya kebetulan adalah konsul kehormatan Republik Ceko untuk wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jogja. Kemudian juga special welcome untuk Bapak Gubernur Sumatera Selatan yang juga ahli marketing. Bukan cuma sumber daya alamnya banyak, tapi kita tahu kan Sumatera Selatan akan menjadi tuan rumah utama dari SEA Games. Bahkan mengalahkan Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Tentu saja di sini juga ada para pemenang Marketer of the Year yang tahun ini ketua dewan jurinya adalah Pak Khairul Tanjung, Marketer of the Year tahun 2007. Antara lain ada Pak Dahlan Iskan, Pak Sudomo, kemudian juga ada Wali Kota Solo yang terkenal, Pak Jokowi, juga nanti ada Pak Joni Darmawan, Pak Martono, dan Pak Gatot Suwondo. Juga my special welcome untuk our international guest yang datang juga ke Marketplace Conference tahunan ini, yang tahun ini 5.000 lebih orang hadir di sini, yaitu yang pertama from Singapore, Profesor Wee Dan Wan, please stand up. Dia co-author saya untuk 2 buku yang saya tulis bersama Profesor Philip Kotler, dan beliau adalah Direktur Nanyang Technopreneurship Center di Singapura. Juga bersama beliau ada Profesor Nilanjan Sen. Where are you, Profesor Nilanjan Sen? Associate Dean untuk Executive Education dan Nanyang Fellows. Oh, he is in the Jakarta Governor Office ya. Profesor Nilanjan lagi diterima oleh Pak Fauzi Bowo karena setiap tahun student Nanyang Fellows yang berasal dari seluruh ASEAN itu selalu hadir di Marketplace Conference. Dan setiap tahun mereka melakukan ritual ketemu dengan Gubernur DKI Jakarta. Dan sekarang mereka berada di kantor Gubernur dan nanti akan bergabung di sini. Dari Thailand saya juga mempunyai seorang tamu, Mr. Tosit Filsafet. Where are you, Tosit? Kun Tosit, tepuk tangan. Kemudian dari Filipina, Mr. Cecilia Pedro. Ini konglomerat Filipina. Ya, mereka berada di sini juga karena nanti sesudah upacara pembukaan di sini kita mempunyai acara back to back. Untuk pertama kali kita akan menyelenggarakan Kellogg Innovation Network ASEAN yang nanti akan dibuka oleh Pak Khairul Tanjung selaku Ketua Komite Ekonomi Nasional di Kidsania, juga di kompleks ini. Kenapa Kidsania? Karena Kidsania itu created oleh seorang lulusan Kellogg, very creative, namanya Javier dari Mexico City. Karena itu nanti anggota Jakarta Chief Marketing Officer Club dan undangan akan pindah ke Kidsania mulai jam 11 sampai kurang lebih jam 4 sore, akan melakukan Kin ASEAN yang pertama, dan nanti ada telekonferensi langsung dengan Chicago, dengan Kellogg, di mana Profesor Rob Wolcott sebagai pendiri daripada Kellogg Innovation Network akan ikut serta dari Chicago. Kenapa Kellogg Innovation Network ASEAN dilakukan pertama kali di Indonesia? Karena kita berhasil memperjuangkan supaya di Kin Summit, Kellogg Innovation Network Summit yang tiap tahun diadakan di kampus Kellogg, pada tahun 2012 Indonesia akan dijadikan featured country. Karena itu hari ini kita mulai dengan Kin ASEAN. Ibu bapak saudara sekalian,
Tiap tahun kita berkumpul di sini dan tiap tahun Makplas mempunyai tanggung jawab untuk menerbitkan white paper seperti ini, yaitu Marketing in Indonesia tahun 2011, Key Reference for Your Marketing Strategy. Untuk menyusun white paper ini, tim consulting kami mengumpulkan banyak informasi dari mana-mana. Sumber banyak didapat, antara lain yang paling banyak tentunya dari Pak Khairul Tanjung sendiri. Sebagai Ketua Komite Ekonomi Nasional, kita bolak-balik berkunjung ke kantornya Pak Khairul dan minta informasi yang terupdate. Bahkan saya tadi duduk di samping Pak Khairul juga lagi diupdate lagi dengan data terakhir, nanti saya akan sampaikan. Saya juga berkunjung pada Pak Hatta Rajasa, Menko Perekonomian dan Industri, untuk tanya dengan beberapa menteri juga. Tapi juga kita melakukan riset, Pak. Sepanjang tahun 2010, Makplas lewat divisi Makplas Insight-nya, kita mempunyai consulting, insight, dan divisi training. Kita berdiri 20 tahun yang lalu, dan sekarang syukur alhamdulillah kita 200 orang di riset, consulting, dan training, dan community. Kita berada di 10 kota Indonesia, juga ada di Singapura dan Kuala Lumpur. Melalui divisi riset kita juga melakukan riset secara teratur selama 2010. Kita melihat tren-tren apa yang akan ada di 2011. Nah, semuanya dituangkan di sini di beberapa kursi yang berada di barisan depan. Yang di VIP Anda bisa menemukan white paper kita, tapi mohon maaf untuk yang lain kita memang tidak cetak, tetapi nanti akan ditaruh di internet kita. Coba secara singkat saya akan menunjukkan bagaimana pandangan kita, bukan economic outlook tapi marketing outlook tentang 2011. Kita lihat, sebagai executive summary kita lihat bahwa kalau kita lihat anatomi tahun 2011 ini memang unik. 2011 buat kita di Makplas kita bagi menjadi Y2K. Anda masih ingat Y2K kan? Itu sebutan ketika kita masuk milenium ketiga dan semua orang panik pada waktu itu. Tapi ternyata tidak terjadi apa-apa. Tapi kita memang melihat bahwa tahun 2000-an sebagai permulaan dari milenium ketiga itu nanti akan penuh dengan uncertainty. Karena komputer dengan komputer sudah berinteraksi satu sama lain, informasi begitu banyak, itulah yang menyebabkan uncertain. Ada satu paradoks katanya, kalau informasi tambah banyak mestinya pengambilan keputusannya makin gampang, tapi ternyata enggak. Informasi makin banyak, ada yang benar, ada yang salah, dan akhirnya meng-create uncertainty. Ini ancaman buat kita. Tetapi kita juga melihat banyak opportunity ya di milenium ketiga ini, karena itu ada tanda plus dan 1-1. Jadi buat kita 2011 itu adalah Y2K plus 11. Coba kita lihat, Y2K itu sendiri karena penuh dengan uncertainty, ICT dari 3G nanti akan menjadi 4G, menjadi 5G. Saya diajarin oleh Pak Nyoman yang ada di sini juga, Direktur Konsumer Telekomunikasi. Katanya Pak Hermawan, ini sekarang legacy teknologi itu nggak ada lagi, new wave sekarang. Dan kita nggak bisa membayangkan, baru jalan 1 dekade sudah ada Wikileaks dan sebagainya. Nanti apa yang terjadi kalau sudah 4G, sudah 5G? Jadi memang sudah ada threat. Karena itu company-company yang mau survive pada tahun 2011 dan seterusnya harus mempunyai survival strategy. Tetapi juga harus bisa melihat opportunity yang nanti akhirnya kalau opportunity itu bisa dipakai untuk menutup weakness, maka akan terjadilah strength. Saya selalu melihat bahwa kajian SWOT itu mempunyai kelemahan. Karena kalau kita memulai dengan strength dulu dan weakness, strength nanti kita panjang dan pass oriented. Biasanya apa-apa yang terjadi di waktu lalu dianggap sebagai strength. Padahal belum tentu relevan untuk masa yang akan datang. Karena itu di dalam buku-buku yang saya tulis bersama Profesor Philip Kotler dan 2 buku bersama Profesor Widenwan, kita selalu menggunakan TOS. Threat dulu. Apa threat-nya untuk masa depan? Opportunity-nya apa? Baru kemudian melihat weakness kita dan strength. Walaupun mungkin orang bilang hampir sama atau Pak Hermawan SWOT sama TOS. Enggak. Buat saya TOS itu lebih future oriented. Jadi orang berjaga-jaga terus untuk yang akan masa yang akan datang. Bahwa strategi kan tidak dibuat untuk masa lalu, strategi kan dibuat untuk masa datang. Jadi kita lihat bahwa tahun 2011 ini perusahaan harus mempunyai 3S, survival strategi. Kenapa? Karena tahun 2011 dan berikutnya, tahun 2011 itu istimewa Pak. Tahun pertama, dekade kedua, milenium ketiga, itu tetap
akan mempunyai uncertainty yang sangat tinggi. Jadi harus mempunyai survival strategy, success strategy, dan terakhir sustainability strategy. Coba kita lihat supaya bisa sustain bagaimana. Pak Khairul mengatakan pada saya, Pak Hermawan, geopolitik itu sudah berubah. Saya mengikuti perjalanan Pak Presiden SBY ke G20. Di G20 itu yang ada cuma G2 katanya. US sama China sebetulnya. Yang lain-lain ini sebetulnya pendamping saja. Dan kita beruntung sekali. Indonesia is the only ASEAN country in G20. Nah, coba kita lihat. Di dalam perjalanan satu dekade, kalau kita melihat US dan China, kita bandingkan. Coba kita lihat. Begitu masuk dekade pertama tahun Oktober 2000, terjadilah .com bubble. Terjadilah WTC, terjadilah Enron, dan bom yang terbesar di Amerika sebetulnya tidak terjadi pada 11 September 2001. Bom terbesar di Amerika adalah 15 September 2008. Ketika Lehman Brothers yang mempunyai brand begitu kuat ditutup oleh Obama, tidak ditolong oleh pemerintah Amerika. Dan kalau Anda lihat dengan terjadinya Wikileaks, rentetan selama satu dekade di US ini, Anda lihat, ternyata Amerika itu ekonominya bubble, besar, tetapi banyak utang. Apakah model track seperti ini yang akan ditiru di Indonesia? Tapi coba kita lihat. China sekarang, di dalam satu dekade. Kita di Makplas melihatnya bahwa turning point dari China itu adalah dengan dimulainya pelita ke-11 tahun 2005. Kita melihat mereka mempunyai pelita-pelita dan pada tahun 2007 mereka berhasil mengambil Jerman sebagai ekonomi nomor 3 di dunia. 2008 merupakan puncak turning point itu ketika mereka mencapai 3.000. Jadi tadi Pak Hatta Rajasa di dalam sambutan yang dibacakan oleh Bapak Menteri Perindustrian mengatakan bahwa sekarang kita 3.000. Bahkan Pak Khairul Tanjung tadi mengkoreksi bahwa sekarang kita katanya latest data bukan 3.000 lagi, 3.200 US dollar per kapita. China mencapai 3.000 pada tahun 2008 pada waktu mereka juga dipercaya untuk menyelenggarakan Olimpik. Coba kita lihat 2009 langsung sesudah 3.000 mereka take over US sebagai the largest auto market. Jadi domestic marketnya yang begitu besar merupakan kekuatan luar biasa 1,3 miliar. Dan bukan cuma itu saja, overtake Jerman sebagai the largest exporter. Jadi domestiknya kuat, tapi ekspornya juga menjadi luar biasa. Selanjutnya di tahun 2010, tahun ini mereka berhasil menjadi nomor 2 di dunia dan justru juga bukan cuma devisa yang mereka punya yang terbesar, tetapi largest holder of US Treasury. Dulu Jepang, sekarang Amerika, China. Jadi Anda bayangkan kalau Anda lihat antara G2 ini tadi, US dan China, tracknya selama dekade pertama itu sangat berbeda. Yang satunya utang terus dan the bubble burst, tetapi yang China ini solid betul-betul dan duitnya luar biasa banyaknya. Sehingga Pak Khairul Tanjung bilang sama saya, wah kalau Anda berada di G20 Anda akan melihat bahwa China itu menjadi kekuatan baru. Bagaimana Indonesia sekarang? Anda sudah baca mungkin ya di koran bahwa Presiden SBY menugasi Ketua Ken Pak ya untuk belajar dari China. Nah itu Pak Khairul baru pulang dari China. Dan kita lihat Indonesia sebetulnya ada mirip-miripnya China ini coba kita lihat. Tidak persis mirip tetapi kita melihat dekade pertama milenium ketiga ini mulai kelihatan stabil ketika Pak SBY dan Pak Yusuf Kala jadi presiden 2004. Ya. 2005 otonomi berjalan politik pilkada pertama. Ada satu kabupaten Kutai Kertanegara itu melakukan pilkada yang pertama. Kalau nggak salah ini dimulainya era otonomi dari vertikal. Zaman Pak Harto itu vertikal sekarang menjadi horizontal. Terus Pak Nu yang pada waktu itu menjadi Menkominfo itu memulai the first National Blogger Day. Menghorizontalkan Indonesia bukan cuma secara politik, tetapi Pak Nu mendorong supaya IT itu masuk ke desa-desa. Demokratisasi